Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Matematika Berkah. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal yang biasa keluar di tes atau psikotes matematika dasar ketika teman-teman ingin melamar atau menyeleksi atau mengikuti tes masuk perusahaan. Nah, bagaimana soal-soalnya? Bisa dilihat soal-soalnya di sini, kakak tulis ada nomor 1 perkalian dan penambahan, ada juga bentuk akar, juga ada pembagian, ada juga pecahan dan juga pembagian pecahan. Nah, silakan teman-teman bisa tonton sampai habis. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Oke, langsung saja soal nomor 1. Nah, di sini ada soal seperti ini. 10 dikali titik 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 ditambah 84 sama dengan 224. Nah, berarti kita akan mengisi titik-titiknya. Oke, kita misalkan untuk titik-titik ini kita misalkan sebagai A. A ini adalah yang akan kita cari, nilai yang akan kita cari. Nah, setelah itu kita bisa tulis di sini 10 dikali A. Nah, dilihat teman-teman. Di sini ada 84. Oke ya. Kemudian di sini ada 224. Nah, berarti di sini posisi 84 itu adalah positif, sedangkan 224 juga positif. Kita sepakati bahwasanya 224 ini ruas kanan, 84 ke sini dia ruas kiri. Nah, kita menggunakan konsep pindah ruas. Nah, dilihat 84 ini adalah ruas kiri. Yang namanya pindah ruas itu harus melewati sama dengan, berarti ini lewat ke sini. Berarti dia pindah ruas ke ruas kanan. Awalnya dia positif, kalau pindah ruas melewati sama dengan dia berpindah atau berganti operasinya. Tadinya positif jadi negatif. Yang tadinya negatif jadi positif. Berarti ini sama aja. 10 kali A sama dengan 224 dikurangi 84. Karena ruas kiri pindah ruas ke ruas kanan. Awalnya positif jadi negatif. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harus paham dulu konsepnya. Nah, kemudian 10 dikali A sama dengan 224 dikurangi 84. Nah, kita bisa menggunakan pengurangan bersusun. 224 dikurangi 84. 4 kurang 4 habis jadi 0. 2 dikurangi 8 tidak bisa, pinjam ke sini jadinya 1, ininya jadi 12. 12 dikurangi 8, jawabannya adalah 4. Satunya turun 140. Nah, tulis di sini 140. Nah, kemudian 10 kali A sama dengan 180. Berarti A-nya sama dengan ini pun pindah ruas. Ingat, ini perkalian. Kalau perkalian pindah ruas ke sini jadi lawan katanya pembagian. Jadi 140 per 10 atau 140 dibagi 10. Karena ini pembagian per 10 bisa langsung saja kita bagi, nolnya dicoret. 0 di atas habis, 0 di bawah habis. Jadi 14 dibagi 1 sama dengan 14. Jadi jawabannya adalah nilai titik-titik atau A-nya adalah 14. Jika teman-teman ingin membuktikan, tinggal dimasukkan saja 10 dikali A. A-nya adalah 14, kita ganti 10 kali 14, 140. 140 ditambah 84, jawabannya pasti 224. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nah, lihat di sini akar 81 dikali akar 121 dikurangi titik-titik-titik sama dengan akar 169. Caranya sama dengan yang di atas. Kita misalkan yang titik-titik ini dimisalkan sebagai A atau nilai yang akan kita cari. Nah, berarti kita lihat di sini akar 81 sama dengan 9 dikali akar 121 sama dengan
11 dikurangi A sama dengan akar 169. Berapa ayo? Betul, 13. Nah, seperti itu ya. Kemudian 9 dikali 11, 99 dikurangi A sama dengan 13. Kita menggunakan konsep pindah ruas lagi ya teman-teman ya. Berarti di sini negatif A sama dengan ini pindah ruas ke ruas kanan. Lihat posisi 99, dia positif atau negatif. Oh, ternyata positif. Jadi kalau pindah ruas dia jadi negatif. Nah, begitu. Negatif A sama dengan 13 dikurangi 99. Nah, sama dengan negatif A-nya 13 dikurangi 99 sama dengan berapa? Teman-teman, iya betul, negatif 86. Nah, karena ini sama-sama negatif, kita bisa dijadikan positif. Jadi sama dengan A sama dengan 86. Berarti negatifnya langsung kita kalikan semuanya dengan negatif. Jadi langsung positifkan saja. Nilainya adalah 86. Berarti untuk titik-titik ini nilainya sama dengan 86. Oke, lanjut soal nomor 3. Oke ya, kita coba lanjut soal nomor 3. Titik-titik ditambah 54 dikali 4 dibagi 11 dikali 9 sama dengan 250. Nah, seperti biasa kita misalkan titik-titiknya itu sebagai nilai A. Nah, oke ya, seperti itu ya. Nah, berarti di sini A ditambah. Nah, dilihat perkalian dengan pembagian, kita bisa mendahulukan perkalian atau pembagian terlebih dahulu ya. 54 dikali 4 sama dengan 220. Nah, dibagi 11 dikali 9 sama dengan 250. Oke ya. Nah, kemudian 220 dibagi 11 berapa, teman-teman? Ya, betul ya. Jawabannya adalah 20. 20 dikali 9 sama dengan 180. Jadi di sini A ditambah 180 sama dengan 250. Jadi A sama dengan 250 dikurangi 180. Ingat menggunakan konsep pindah ruas yang tadi. 180 pindah ruas ke sini, positif jadi negatif. Ya, berarti nilai A-nya sama dengan berapa? 70. Nah, sudah selesai. Kemudian kita lanjut soal nomor 4. Nah, dilihat di sini. Kalau bentuknya perkalian pecahan seperti ini simpel banget, teman-teman. Bisa langsung saja atas dengan atas, bawah dengan bawah, seperti itu ya. Nah, 8 dikali 6. Tulis di sini 48 per 2 dikali 3. 6 sama dengan 48 dibagi 6 berapa? Ya, betul, 8. Nah, jawabannya adalah 8. Soal nomor 5. Dilihat di sini 25 dibagi 3 per 6. Nah, berapa? 25 kalau bawahnya itu nggak ada pernya, berarti itu sama saja 25 per 1. Ya, jadi bilangan apapun yang dia tidak mempunyai per itu sama aja per 1. Jadi kita bisa tulis di sini 25 per 1 dibagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dibagi 3 per 6 ya. Nah, karena pembagian jadi langsung aja dibalik yang 3 per 6 nya, jadi dikali 6 per 3 seperti itu, sama dengan oke ya, 25 dikali 6 berapa? Ya, betul, 150 per 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, 150 dibagi 3 sama dengan berapa, teman-teman? Betul ya, 50. Nah, oke ya, kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini
Nomor 6 ada penjumlahan pada pecahan campuran. Nah, di sini ada 2 4/3 ditambah 4 4/6. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal seperti ini, sebenarnya ini simpel banget. Kita cukup mengubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa perhatikan dengan baik. Di sini 2 4/3 kita jadikan pecahan biasa. 3 dikali 2, 6 ya. Kemudian ditambah 4. Jadi 3 kali 2 6, 6 tambah 4 10. Dengan penyebutnya yang bawah ini namanya penyebut. Penyebutnya sama, tulis lagi di sini 3. Berarti 2 4/3 itu nilainya sama dengan 10/3. Ditambah 6 dikali 4 24. 4. Nah, 24-nya ditambahkan 4. Jadi 28. 28 penyebutnya sama per 6. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa seperti ini penyebutnya 3 dengan 6 kita samakan. Ya, penyebutnya kita samakan. Bagaimana caranya? Nah, lihat lagi. Sama dengan kita samakan menjadi 6. Ya, berarti sini 6 bagi 6 bagi 3, 2 dikali 10. Nah, di sini ya. 6 bagi 3, 2 dikali 10. Jadi hasilnya adalah taruh di sini 20 ditambah 6 bagi 6 1 dikali 28. 28. Berarti 20 ditambah 28 sama dengan 48. 48 per 6. Ya, 48 dibagi 6 sama dengan 8. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Nah, ini simpel banget. Ya, kita tulis lagi di sini 2/5 ditambah 3/5 sama yang di atas. Kalau penyebutnya sudah sama, ini 6, ini 5, semua sudah sama, langsung saja 2 tambah 3 5 ya. Berarti tulis di sini teman-teman 5 per penyebutnya sama 5. Nah, ini ada pangkatnya, pangkat 2 ya, dikali 1375 gitu ya. Berarti ini 5 bagi 5 jawabannya adalah 1. 1 pangkat 2 dikali 1375. Nah, 1 pangkat 2 itu 1 kali 1. Jadi jawabannya 1. 1 kali 1375 jawabannya sama. Berarti tulis lagi di sini 1375. Selesai. Simpel kan? Oke, kita lanjut soal nomor 8. Kalau ada soal seperti ini, kita dahulukan yang pembagian ya. Nah, 125 dibagi 5 berapa? 25. Oke ya. Kemudian ditambah 15 dikurangi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama aja. Teman-teman bisa tulis 2-nya dikalikan sebanyak pangkatnya. 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 kali 2. 2 ke 2 4, 4 kali 2 8. Berarti nilainya sama dengan 8. Ya, berarti 2 pangkat 3 ini nilainya 8. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat 25 ditambah 15 sama dengan 40 dikurangi 8 sama dengan 32. Nah, jawabannya adalah 32 ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Ini penjumlahan dan pengurangan pada bentuk desimal. Oke ya. Berarti kita boleh mengerjakan dari yang terdepan terlebih dahulu. 0,01756. Nah, cara pengerjaannya kita sejajarkan komanya. Ditambah 0,0397. Nah, lihat nih, ini sudah sejajar komanya. Jadi syaratnya harus disejajarkan terlebih dahulu. 6, 6-nya langsung turun. 6, 5 ditambah 7 berapa? 12. Tulis 2 di sini, masih sisa 1. 1 tambah 7 8, 8 tambah 9 17.
Nah, tulis 17. Satunya di sini ya. 1 tambah 1 2, 2 tambah 3 5. Nolnya tetap, komanya harus lurus. Nah, jadi jawabannya 0,05726. Kemudian baru kita kurangi dengan yang ini. Nah, berarti 0,05726 dikurangi 0,01475 dikurangi. Berarti syaratnya harus sejajar ininya ya, teman-teman ya. 6 dikurangi 5 1. Ya. Kemudian 2 dikurangi 7 tidak bisa. Kita pinjam ke 7 sini. Jadi 6. 12 dikurangi 7 5. Kemudian 6 dikurangi 4 sama dengan 2. 5 dikurangi 1 4, nolnya tetap, koma 0. Jadi jawabannya adalah 0,04251. Good. Soal terakhir nomor 10. Oke ya, kita lihat soal yang terakhir nomor 10. 7 tambah 7. Nah, kalau kayak gini yang dalam kurung dulu yang dikerjain ya. 7 tambah 7 14. 14 tambah 10 24. 24 tambah 6 30. 30 dikurangi 5 25. Jadi yang di dalam kurung itu 25, teman-teman. Sama dengan nah ini dibagi 25 ya. Nah, ini sama aja 25 dibagi 25. Berapa? Ya, betul, 1 jawabannya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kemudian jika ini dirasa bermanfaat, silahkan boleh di-share seluas-luasnya agar lebih banyak lagi teman-teman yang lain yang di luar sana terbantukan dalam mengerjakan psikotes tes matematika dasar untuk masuk ke perusahaan atau seleksi masuk ke PT atau perusahaan. Oke, terima kasih banyak. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe. Thank you.